Jadi begini, begitu anak saya meninggal, tujuan anak saya dirujuk dari tujuannya tidak lain tidak bukan untuk bedah saraf. Dan saya dengan berat hati menandatangani. Tapi tujuannya untuk keselamatan anak saya, terpaksa saya tanda tangani. Setelah saya tanda tangani, dari sore apa maghrib, baru setengah 11 malam kami baru saya kira langsung ke ruang operasi. Tahunya bang? Jangankan ke ruang operasi, ke IGD pun tidak, langsung ke ruangan COVID anak saya. Ke ruangan yang khusus? Langsung ke ruangan COVID, langsung ke ruangan isolasi. Iya. Ke ruangan zona merah. Iya. Dan seandainya pun anak saya reaktif mereka buat. Tidak seharusnya anak saya di ruangan itu. Tidak seharusnya anak saya di ruangan itu. Ya betul. Apalagi mengingat kami suami istri berdua kami di dalam juga. Dengan cuma pakai masker, sarung tangan plastik, itu pun kami yang beli, kami yang buat. Jadi operasinya, proses operasi Tidak dioperasi. Sampai anak saya meninggal. Anak saya dibiarkan. Alasan mereka tidak operasi gimana? Tidak tahu saya. Dan 8 orang yang siap menangani anak bapak. Saya punya tim 8 orang yang siap menangani anak bapak, dia bilang. Dokter spesialis bedah saraf itu. Walaupun kondisi anak bapak reaktif, kami akan tetap tangani. Itu janji dia. Itu dia bilang. Makanya saya mau. Makanya itu kita setuju itu bang. Makanya kita setujui. Aku sebenarnya takut aku, ngeri aku dengar karena itu dorong rumah sakit khusus COVID. Dan saya sampai bilang, di sana kan tuh khusus COVID, saya bilang. Masih buka Pak, saraf buka sana sama COVID. Dan alatnya di sana yang lengkap. Anak saya di ruangan sebelum masuk ke ruangan isolasi, anak saya terlantar setengah jam lebih. Setengah jam lebih. Dengan kondisi mengenaskan anak saya. Dengan kondisi mengenaskan. Setengah jam lebih baru mereka datang. Dokter jaga sama perawat 2 orang. Anak saya dimasukkan ke ruangan COVID. Saya menjerit menangis-nangis seperti orang gila saya. Seperti orang gila tadi. Satu malam anak saya tidak ada pertolongan, cuma dikasih infus sama oksigen. Tidak lebih. Tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan lain Yang berhubungan dengan penyakit yang diderita. Tidak ada. Almarhum ini tidak ada. Tidak ada. Setelah udah jam 1 malaman saya telepon dokter jaga, dia kasih nomor. Ada apa-apa telepon saya Pak. Saya telepon tidak mau datang. Kurasa ada 20 kali saya telepon. Saya WA saya dibaca, tapi tidak mau datang. Hasil swab yang menyatakan almarhum ini negatif kapan itu Pak keluar? Ini baru saya dapat tadi malam. Tadi malam. Sudah 3 minggu lebih anak saya meninggal. Baru keluar tadi. Baru saya nggak tahu kapan keluar, tapi baru tadi malam saya dapat. Baru kemarin lah. Bahwa anak kita. Itu pun karena saya suruh paman saya dari Polda. Minta bantu itu. Minta tolong nyarinya. Cukup miris juga Pak ya. Wah menyedihkan Bang. Jadi hampir gila saya di sana Bang. Saya menjerit-jerit minta tolong, tidak ada pertolongan. Saya keluar, saya lihat semua pasien, ternyata pasien COVID semua. Saya merinding saya. Ketakutan istri saya sama saya ini ngeri. Nggak dijaga pihak rumah sakit keselamatan kami berdua. Jadi saya ini Bang korban Bang. Iya. Saya bilang saya ini udah korban sama istri saya. Begitu anak saya yang meninggal, mau dibuat protap COVID. Dan itu mereka laksanakan. Dan awalnya mereka mau kubur langsung ke penguburan tanpa keluarga. Dan saya bilang anak saya ini bukan COVID Pak. Jelas rujukan anak saya dari Tiarasela ke sini untuk membedah saraf. Tidak lebih dari itu. Nah, sekarang meninggal. Kalian mau buat lagi protap COVID. Betapa hancurnya saya ini Pak. Ya. Berarti setelah diberlakukan protap COVID itu kita sama sekali nggak ada proses pengurusan jenazah lagi di keluarga itu Pak. Tapi saya minta anak saya kalaupun kalian mau pakai lengkap APD, saya bilang biarlah masyarakat di Sukaraja Seluma memandang saya jelek, memandang saya hina, memandang saya keluarga saya COVID, tapi anak saya harus balik ke rumah. Anak saya harus balik ke rumah, harus turun di rumah saya, harus didoakan di rumah saya. Dan mereka setuju itu. Hanya karena itu aja, mereka setuju itu. Artinya masih ada proses di pengurusan lagi di keluarga Pak ya? Awalnya mereka sempat setuju saya bawa anak saya ke rumah dan mereka tidak pakaian COVID.
tidak protokol COVID. Mm-mm. Begitu masuk, begitu datang bagian humas saya tidak tahu namanya perempuan. Tiba-tiba berubah lagi semuanya. Berarti ada apa di balik ini semua? Harus protap. Harus protap katanya. Iya. Ada apa di balik ini semua? Ya. Tapi kondisi anak kita saat rapid test itu memang lagi lemah fisiknya, Pak. Bukan lagi lemah, Pak. Kondisi udah mau mati anak saya. Pas rapid Wajar-wajar test, aja reaktif kan? rapid test di rumah sakit mana, Ini Pak? saya udah 4 hari, udah 3 hari. Tiba-tiba kok bisa reaktif? Iya. Berarti saya bilang di rumah sakit mengeluarkan virus, saya bilang. Bukan, Pak. Anak Bapak reaktif wajar-wajar aja, Pak, karena drop. Kita aja bisa reaktif loh, Pak, katanya. Makanya saya percaya anak saya bukan COVID. Dan hasil scan, anak saya 2 kali scan otaknya. Iya. Terakhir scan kontras, CT scan kontras. Situ anak saya tahu tumor otak. Tumor otak, Pak. Iya, dan hidrosefalus sudah menumpuk. Hidrosefalus juga, Pak. Dan dokter izin operasi, nanti dia pakai selang dari kepala ke perut seumur hidup. Rencananya. Ya. Habis itu nanti disedot cairannya, baru nanti kita bedah lagi saraf tumornya. Nanti Kalau ada 2-3 kali proses itu, Pak. Kalau janji dokter yang menangani itu rencananya plus dia juga yang bakal nangani. Dia yang nangani, Pak. Dan dia punya tim 8 orang, dia bilang. Jadi udah terjadi konspirasi saya lihat di sini. Begitu anak saya meninggal, dibuat lagi COVID. Kan menderita, kan? Adik-adiknya nggak bisa lihat, kakak-kakaknya nggak bisa lihat. Informasi yang saya dengar juga kita mulai dikucilkan, Pak, dari tetangga, Pak, dengan Saya dikucilkan? ini. Iya. Iya, saya dikucilkan di sini sekarang. Usaha kita sempat tutup juga, Pak. Usaha saya juga sepi, Pak. Tutup 2 minggu saya. Dan saya disuruh karantina mandiri tanpa ada perhatian dari bagian COVID. Sudah kita karantina, Bang. Udah 2 minggu lebih saya, Pak. 2 minggu lebih. Udah hampir sebulan saya selesai nih karantina. Alhamdulillah sehat kondisi kita. Puji Tuhan saya sehat, Pak. Sehat. Sampai sekarang saya sehat. Makanya anak saya bisa jemput. Saya 2 minggu ketemu anak saya ini. Saya dibawa ini sama paman saya di Cingri, datuknya. Jadi Ini satu udah sisi- dijemput, Pak. Udah lama mereka di sini, udah seminggu. Di satu sisi saya kehilangan anak, di satu sisi saya dikucilkan orang. Saya karantina. Saya nggak bisa ketemu anak-anak. Hampir gila saya. 2 minggu saya depresi. Benar. Dan sekarang hasilnya keluar, hasil swab anak saya keluar negatif. Kok bisa baru-baru ini keluar? Anak saya udah hampir sebulan meninggal. Tanggal 19 Mei. 3 minggu lebih anak saya sudah meninggal. Sementara punya orang-orang lain hasil swabnya yang tidak ada parah-parah, yang dibilang dia diisukan COVID, begitu dites, di swab keluar 2-3 hari keluar. Anak saya sampai 3 minggu baru ini keluar. Ada apa di balik ini semua? Jadi harapan saya jangan sampai ada masyarakat lain korban seperti saya. Cukup kita itu, Bang. Karena saya puji Tuhan saya nggak gelap mata. Kalau mungkin masyarakat lain seperti ini mungkin gelap mata bisa terjadi yang tidak kan gitu. Jadi itu yang saya alami sekarang. Nah, dan pihak begitu penguburan selesai besoknya datang dari puskesmas desa Cianegri untuk melihat data saya. Karena di situ berita yang beredar sudah nggak benar di WA itu. Mungkin Bapak ada baca, Iya, betul. ya kan? Dan penanganannya PDP itu pasien dalam pengawasan, berarti sudah COVID anak saya kan? Iya. Kalau pasien dalam pengawasan itu kan COVID. Dan sampel swab diambil sewaktu masih dia hidup dibuat situ. Padahal dia Padahal sudah mati. mati. Setelah sudah mati anak saya diambil swab. Makanya berita yang muncul itu sebelum anak saya ini nggak tahu saya gimana berita itu. Kok bisa seperti itu? Iya. Jadi pengambilan sampel swab itu setelah anak saya meninggal. Anak saya pun meninggal karena saya doakan sama istri saya. Saya minta sama Tuhan, Tuhan ambil anak saya ini. Saya nggak sanggup dengan. Nanti Bapak bisa saya tunjukkan rekamannya. Iya, saya tahu proses itu. Jadi benar-benar menderita saya. Setelah udah meninggal baru diambil sampel swabnya. Nah, setelah meninggal penguburan, besoknya datang pihak rumah sakit, pihak puskesmas mengambil data-data saya kasih semuanya. Saya ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Seharusnya kan besoknya saya langsung dirapit. Tapi alasan mereka kata dinas Pak, dinas rumah, nunggu hasil swab anak Bapak keluar. Itu yang terjadi sebenarnya. Menunggu hasil anak swab Bapak keluar. Seharusnya kan tidak. Iya. Karena saya udah dari zona merah. Iya, betul.
Sebanyak ini orang yang dicurigai kena COVID tapi bukan dari zona merah. Aku besar alasanku untuk minta rapid karena saya udah zona merah dan anak saya pun meninggal di situ. Pada saat puskesmas kesini kita udah nyampaikan minta rapid itu, Bang. Besok nanti orang bapak mungkin 2-3 hari lagi mau dirapid, kata mereka. Saya tunggu-tunggu sampai mau selesai saya karantina, tidak ada datang. Alasan mereka nunggu datang swabnya. Begitu saya udah selesai, 3 hari sebelum selesai itu, setelah 1 hari lagi mau selesai, mereka datang nelpon. Pada hari saya mau selesai tanggal 2, saya ingat tanggal 2. Pak, tolong didata, kasih data-data Pak semua keluarga yang mau di rapid test. Tolong kasih data-data yang mau di rapid test. Saya bilang tujuannya untuk apa lagi, saya bilang. Kemarin kan kalian bilang tunggu selesai swabnya, tunggu keluar swabnya. Ya kepala kita tunggu aja, saya bilang. Saya udah selesai karantina, kalian tiba-tiba mau suruh saya rapid. Kalian bisa ngasih saya makan nggak, saya bilang. Iya. Anak saya, istri saya perlu makan semua, saya bilang. Bayar tunggakan saya di bank sana banyak, saya bilang. Jadi bukan saya menolak, tapi saya justru mengikuti apa saran mereka. Nah, jadi berita ini sudah diputar balikkan ya Pak. Saya tidak menolak. Justru saya lama menunggu. Tapi begitu saya sudah selesai karantina, mereka mensuruh saya rapid. Berarti kan sesuka-suka mereka. Mereka nggak pikirkan efek dari rapid ini, efek dari psikis saya ini. Saya mengalami trauma saya. Iya. Tekanan banyak, terus saya mau dirapit lagi tiba-tiba. Terus seandainya saya reaktif, kapan lagi saya mau ketemu anak saya? Otomatis saya kan tetap mau karantina lagi nih. Istri saya, contoh, dia tidak negatif dia rapidnya. Rapid. Saya positif. Berarti tinggal saya sendiri di rumah ini. Iya. Ya kan? Seumpamanya di rapid test. Iya kan? Mau nggak mau istri saya harus keluar lagi. Bisa gila saya di sini, bisa saya bakar rumah ini. Ya. Saya bukan menolak rapid test, tapi justru saya mengikuti saran mereka. Ini hasil swab anak saya sudah keluar, bukan justru ini yang dipublikasikan. Seharusnya dari kota udah langsung koordinasi kan, Iya. dinas provinsi ke dinas rumah Iya, betul. untuk mengklarifikasi berita ini lagi. Iya, Karena hasil anak saya negatif, tapi kenyataannya nggak ada, belum sampai sekarang. Jadi itulah Pak. Iya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Menanggapi hasil dari permasalahan yang ada bahwa dari 3 pasien yang terkena PDP dari pihak gugus itu yang melakukan penolakan cuma 1 pasien PDP. Nah, dengan alasan yang pertama berdasarkan instruksi dari pihak dinas masih menunggu hasil swab terhadap pasien. Nah, terus yang kedua, yang bersangkutan ini sudah melakukan anjuran pihak puskesmas untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, ini atas nama pasien anak 2,5 tahun atas nama anak Marolah Sitorus. Nah, jadi dari 3 pasien PDP tersebut yang melakukan penolakan cuma 1. Ya, terus yang dari atas nama Bapak Hasan Maban itu tidak dilakukan pemakaman sesuai dengan protokol COVID-19 dikarenakan hasil swabnya dinyatakan negatif pada posisi waktu meninggal di rumah sakit. Terus yang Bapak Sugiono itu sudah kami lakukan pemeriksaan rapid terhadap keluarga inti kontak langsung dikarenakan berdasarkan penjelasan dari pihak keluarga tidak ada penjelasan dari rumah sakit apa sudah dilakukan pengambilan swab. Nah, jadi dari 3 pasien yang tadi tersebut 1 yang melakukan penolakan. Tapi hasilnya swabnya mereka negatif semua kan? Ya, berdasarkan dari pemeriksaan swab dari 3 PDP ini dinyatakan swabnya negatif semua. Itu wajar mereka menolak untuk dilakukan rapid test. Ya, yang pertama itu dari masalahnya hasil swabnya dinyatakan negatif dan juga dia sudah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.